Ya, saudara kita mari sampaikan pesan Tuhan. Ya, mari. Puji Tuhan. Boleh nggak kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Joseph sama Ibu Ruth sama pemimpin yang lain semuanya yang ada di sini. Kita akan enjoy baca firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 8 ayat 31 ya. Aku minta maaf ada lupa tadi kirim ke Pak Sam. Roma pasal 8 ayat 31. Saudara sekalian, aku nggak tahu masih ingat nggak kalau kita ini kayaknya pada tahun dah. Di tahun 1977-80 ada satu lagu yang luar biasa terkenal, yaitu We Are The Champion. Pernah dengar nggak? We are the champion, my friend. Betul nggak ya? Nah, aku nggak pusing yang Freddie Mercury yang nyanyi lagu ini di Inggris dan dia band-band, kita nggak pusing dia. Tapi saya mau katakan bahwa lagu ini We Are The Champion, my friend. We are going to keep on fighting until the end. Amin. Aku nggak tahu ya kalau kita ini kemungkinan kalian sudah lama di Australia. Tapi kalau kita dengar lagu Indonesia Raya seperti apa sih? Indonesia bisa nangis ya kadang-kadang. Biarpun sudah makan fish and chip di sini, makan steak di sini, tapi kita kangen sama lagu kita. Betul ya? Kita karena kita darah, kita lahir di Indonesia. Amin. Jadi kita nggak bisa lupa Indonesia. Jadi kita dengar lagu itu kita bisa nangis. Dulu kosen sama tadi saya bilang sama Sis Tina sama Bu Yanti, mereka Ibu Tina adalah jemaat saya. Aku akan undang dia datang, saya kasih sedikit kesaksian bahwa Pak Sam sama Ibu Ruth adalah kakak-kakak dan cici rohani saya waktu saya baru bertobat. Ya, puji Tuhan ya. Dan sekarang mereka melahirkan seorang anak yaitu Amelie, yaitu menjadi seorang pendeta. Banyak orang bilang airnya gonga, cuma pen dia tamus gitu. Kalau ada yang gonga tampok subuh ya. Kenapa kamu bodoh mau jadi pendeta? Bukan tahunya ya. Tapi aku mau bilang sama Kosen sama Ibu Ruth bahwa apapun yang kalian tanam dalam hidup saya, inilah hasilnya ya. Aku telah ingin, aku bukan hosting atau arrogant bahwa 30 negara lebih ya, dan khotbah di 30 negara ya. Karena gereja kita kebetulan United Pentecostal Church itu ada di 200 negara. Bisa ke Rusia, ke Eropa, sini undang khotbah, dan aku lihat begitu luar biasa karya Tuhan, bukan karya kita ya. Dan hari ini aku mau kasih 5 menit ke Siti Tina, nggak apa-apa ya, kasih kesaksian. Siti Tina adalah agamanya yang berseberang dan dia kenal Tuhan Yesus. Di sini nggak ada rekaman ya, nggak apa-apa. Shalom. Ada sukacita hari ini. Nama saya Tina. Saya suka sekali dipanggil Tina Ponten. Ponten itu sebenarnya nama suami saya, tapi nama Ponten itu yang membawa saya, mengubah saya, hidup saya menjadi Tina yang kuat, yang tidak lemah, dan seperti yang Kristus inginkan. Bapak Pendeta Amin, beliau adalah yang membaptis saya, yang mendidik saya, dan beliau menginginkan saya itu bisa berdiri di sini. Itu suatu kehormatan. Terima kasih Bapak Pendeta Amin mengajarkan agar saya berbagi kasih bahwa Yesus banyak mengubah hidup saya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amen. Itu yang saya alami di saat saya menerima Kristus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan saya ingin ikut mengalami apa yang Kristus lakukan di dalam dunia. Dan saya merasakan karya Kristus itu luar biasa dalam hidup saya. Sehingga saya bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku yang hidup di dalam daging ini karena anak Allah yang telah menyerahkan nyawanya untuk aku, agar aku beroleh hidup dalam kelimpahan, dalam kasih karunia dan anugerahnya. Bapak Pendeta Amin selalu mengajarkan saya selalu rendah hati. Beliau ingin saya itu hidup tertanam di dalam, agar kelak kalau saya dipakai Tuhan, saya selalu rendah hati, karena saya hanyalah debu dan tanah, dan semua karena anugerah, karena kasih Kristus dalam hidup saya, sehingga saya berani berkata hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan bagi kita semua. Dan saya benar-benar bersyukur bahwa Injil itu adalah jawaban hidup kita semua. Di dalam Injil itu ada kehidupan. Dulu manusia lama saya
saya bilang Tuhan, dan saya itu dari agama seberang yang disebut Muslim, Islam gitu. Dan saya dulu sok suci loh ibu-ibu. Kitab Taurat saya ya harus lurus putih gitu. Tapi Tuhan mengajarkan saya harus penuh kasih, bahwa Kristus datang itu memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk mengganti dosa-dosa kita. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan diri kita sendiri untuk kita hidup kudus, hidup dalam kebenaran, itu tidak akan mampu. Kecuali Roh itu sendiri yang mendidik kita dalam kebenaran. Dia yang akan memimpin kita hidup dalam kebenaran, yang akan memerdekakan kita. Itu yang kasih karunia yang saya terima dari Yesus. Dan saya selalu diajarkan Bapak Pendeta Amin selalu dalam firman-Nya, kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca setiap orang melalui kehidupan kita. Saya tadi datang ke sini, ada ibu luar biasa yang beliau bersuka cita, beliau langsung berkata begini, kita satu roh, Roh Kudus yang mengikatkan kita. Dalam Yesus aura kita beda. Ibu yang cantik, umurnya 72 tahun, dan saya masuk disambut dengan sorak-sorai dan sambutan yang luar biasa. Saya bersuka cita bahwa di umur kita yang masih muda ini, kita semua yang ada di sini muda, itu bersemangat. Hujan pun tetap datang gereja memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dan kita itu diibaratkan kalau di usia senja masih berapi-api rohnya, itu kita seperti burung Raja Wali. Amin. Yang berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Karena kita itu pohon. Diibaratkan di dalam keluarga kita, di anak cucu keturunan kita pohon yang harus kuat, yang harus tertanam ke dalam. Biar ranting-ranting itu, anak cucu kita, keturunan kita hidup di tepi aliran air, yang buahnya berbuah di saat musimnya, dan daun itu tidak mengalami masa kering. Dan kita sekarang ini di umur kita menjadi pendoa untuk anak-anak cucu keturunan kita. Itu yang terutama. Dan tadi Ibu Yanti pagi-pagi itu udah bersorak-sorai dengan firman Tuhan, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau hidup kita tanpa Kristus, kita itu bukan apa-apa. Dan kita semua kalau tidak diubahkan di dalam Kristus, kita juga bukan apa-apa. Kita setiap hari memuji Kristus, tapi kita masih menjadi ciptaan yang lama, yang masih marah, suka marah, tidak ada perubahan dalam hidup, yang masih mengeluh, suka mengeluh, dan menuntut orang lain lebih dulu mengasihi kita. Kristus mengajarkan bukan seperti itu. Kristus mengajarkan mengasihi dulu, baru kita akan dikasihi. Karena Kristus yang lebih dulu mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya untuk kita, agar kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan satu lagi yang saya selalu ingat, saya selalu memotivasi ibu-ibu yang usianya senja, tidak usah takut. Karena yang rajin dan tekun di dalam Tuhan, kita tidak akan menjadi sia-sia. Kita akan pulang membawa berkas-berkas kita yang penuh minyak, dan nama kita semua tercatat di buku kehidupan Tuhan. Dan yang terutama, Tuhan pergi menyediakan rumah untuk kita semua. Pegang itu ibu-ibu, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta Liamin. Terima kasih waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, ada amin. Puji Tuhan, Sister Tina rajin sekali. Seminggu 3 kali ikut doa pagi di Zoom. Sejak COVID sampai sekarang nggak pernah berhenti ya. Kadang-kadang maaf ya, saya tegur sendiri, kemungkinan kamu mau kempasin mobil saya punya ban, nggak apa-apa. Kita ini yang lahir dari Kristen ataupun 23 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita malas. Tapi Sister berkenan Tuhan 5 tahun ya. Benar, Pak. Tapi tiap hari ikut doa pagi jam 6 sampai jam 7 di seminggu 3 kali. Kadang-kadang kita malu karena kita sudah menjadikan kebiasaan dari Kristen. Doa itu menjadikan kerjaan Pak Sam sama Ibu, nggak benar ya. Kita harus mau pay the price dan bayar. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit firman Tuhan, yaitu kita lebih daripada pemenang. Yes. Nah, sebagai seorang anak Tuhan, aku adalah seorang pelenang,
Dan aku masih muda itu suka compete ya, ataupun kompetisi. Saya juga pemain pingpong mewakili sekolah saya, dan juga menjadi perenang mewakili saya punya sekolah. Dan di dalam arena stadium dan pertandingan, ribuan orang lihat saya waktu saya umur 14 tahun udah berenang cepat sekali. Jadi main pingpong juga juara sama teman. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah sering kayak kita dengar, we are the champion my friend, ya. Dan kita semuanya kayaknya dibakar, bukan? Ya kan? Semangat kita, pikiran kita, otak kita, we are going to do our very best for my school. Kita harus melakukan the best untuk sekolah kita, betul nggak? Kita mau compete dengan orang lain, kita mau menang sekolah lain. Tapi tahu nggak, saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus tahu kita hidup di dunia ini, kita mau nggak mau kita masih berperang. Kita bukan tinggal di Rusia sama Ukraina, bukan di Israel sama Palestina, bukan. Di Australia kita juga perang. Jadi ada orang yang mengatakan, Pak, kok saya sudah pindah ke Amerika, Amerika lebih aman. Sama aja kan sekarang? Sama kan sekarang? Apa yang nggak ada bedanya? Setiap orang itu berperang, biarpun dia di Amerika, di Australia, di Indonesia, dimanapun. Kita ini berperang bukan dengan manusia, tapi dengan roh yang ada di udara. Ada amin? Nah, hari ini Tuhan Yesus juga memberikan kita lagu The Power Ballad, yaitu lagu yang kita bisa berpegang, lagu yang kita menjadi seorang atlet, seorang mewakili sekolah kita ataupun negara kita. Kita berdiri di sana dengan bangga dan tahu bahwa siapa yang memberikan kita kekuatan. Ada amin? Dan ingat saudara sekalian, kita tinggal dimanapun sama, kita ini berperang. Kita lihat ayat ini di Roma ayat 31. Saya mau kita ingat ayat ini. We are the champion in this world to fight against iblis. Ada amin? Ada roh di sini, ada. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Berarti kita dalam peperangan nggak? Melawan nggak? Jadi ini dikatakan bahwa Tuhan tahu kita hidup di dunia ini, biarpun kita di mana, kita tetap ada musuh, ya kan? Kalau nggak ada musuh mau lawan apa? Di sorga kita sudah nggak ada lawan, karena Tuhan Yesus akan melindungi kita. Nah, ayat ini adalah sebagai seorang perenang, sebagai seorang atlet, kita akan berdiri teguh dan tahu siapa di belakang kita. Dan dia adalah siapa? Tuhan Yesus. Ada yang amin? Nah, ini ada yang luar biasa, bisa memberikan kita semangat waktu kita susah. Kita memberikan kita kekuatan waktu kita letih lesu. Kamu bilang, Pak, amin. Kamu jadi pendeta pasti gak ada letih lesunya. Kalau saya bilang, iya, saya gak pernah letih lesu, saya gak punya problem. Saya seorang pendeta yang pembohong. Banyak ibu bapak saya. Puluhan tahun kita jadi pendeta. Saya jadi pendeta tahun berapa tahun? 30 tahun lebih ya. Saya keranci sama 42 tahun. 42 tahun. Saya jadi pendeta 35 tahun. Saudara sekalian, kita semuanya ada problem, kita ada musuhnya. Tetapi ayat ini menjadi kita berdiri. Ingat, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ada amin? If God is for me, who can against me? Dan dengan kata lain, aku baca ayat ini sejak saya umur, sekarang 63, saya nggak enak ngomong saya 63. Saya mau lihat 36, aduh, tiap kali saya datang saya tambah setahun ya. That means that back in 1982, that means about 40 odd years ago, saya tiap kali baca ayat ini, Cirut, tahu nggak kemana sih? Waktu saya masuk ke ruangan ujian, aku ini agak bodoh. Teman saya 5 tahun dapat double degree, Kiki sama Boyan. Kiki itu pintar, ya, kalau saya sama lu tahu, dia 5 tahun dapat 2 degree. Aku 5 tahun dapat 1 degree, 1 degree. 1 degree pun, waduh, semuanya merah-merah gitu ya, bagus banget merahnya tuh. Dan saya lulusnya itu bukan high distinction atau distinction, tapi pas-pasan. Ada satu TP, tahu artinya? Terminating pass. 50 pas, saya 48, keren ya? Dosennya udah pusing ya, saya bosan. Udah lulus saya dulu, pergi aja, jangan di sini lagi. Saya udah nggak enak lihat kamu. Saudara sekalian, ayat inilah yang saya tiap kali, Lord, if you are going to be with me, nobody can against me. Amin. Saudara sekalian, sering sekali kita jadi anak Tuhan. Kita hafal ayat,
Tapi kita ini bocengli, bocengli. Saya mau kasih tahu bocengli itu apa. Ada satu anak, dia kuliah di sekolah teologi ya. Dia jatuh cinta sama satu cewek adik kelas dia. Tiap hari bocah, I love you, you know. Dan dia malas sekolah. Dan dia nggak bikin PL, dia nggak itu. Jadi udah ujian, minggu depan mau ujian. Waduh, dia sekarang puasa 2 hari 2 malam. Tuhan tolong. Tapi udah tolong, dia chatting lagi sama ceweknya. Jadi waktu dia ulangan ada 10 soal, dia hanya bisa jawab 1. Dia bilang, dia profesor, I know my God is able. I know my God is more than conqueror. I know my God is omnipotent, omnipresent, and He know everything. The Lord bless me. May you give me pass. Jadi profesor bilang, dia bilang bahasa Indonesia, aku tahu bahwa Tuhan itu maha ada, maha tahu, maha kuasa, dan dia semuanya bisa jawab. Profesor, saya sudah puasa 2 hari 2 malam, dan saya percaya Tuhan pasti akan berkati aku. Terima kasih profesor. Dapatlah ulangan, seminggu kemudian keluar. Dia sah. Benar, Tuhan Yesus maha ada, maha tahu, maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu, saya kasih Tuhan Yesus A, kasih kamu F. Nah, kita ini sukanya Tuhan udah tahu semuanya, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Kita ini malas pacaran, lihat gambar tiap hari, halo I love you. Bagaimana bisa lurus? Tuhan kita more than a counselor, dia lebih dari pemenang. Iya benar, tapi kita mau lakukan, kita punya bagian dong. Betul nggak? Nah, kita ini bocah ini kayak gitu. Udah itu salahin Tuhan, tinggalin gereja, caci maki pendeta, caci maki orang jemaat, caci maki saudara seiman. Gara-gara dia gua kesel, tiap minggu lihat wajah dia gua enak. Saudara sekalian, kita lebih dari pemenang. Kita harus mau seperti Yesus. Nah, inilah ayat yang dia kasih kita kekuatan. Ayat ini saya sudah hafal 40 tahun lebih sejak saya bertobat. Biasalah orang yang lemah itu pasti cari ayat yang keren-keren, betul nggak ya? Tapi saya juga sama, aku boceng ini juga. Aku bilang, Kiki, nama saya Li Amin, namanya Li Hok Min. Dia duduk depan saya, dia pinter, saya kepengen nyontek dari dia. Dia menjadi Kristen tetap nyontek, kan boceng ini kan? Dia ngomong sama saya, Amin, kita jadi anak Tuhan, malu, aku nggak enak kasih kamu nyontek. Aku kesel sama dia 2 hari 2 malam. Tapi akhirnya saya bertobat juga. Haleluya. Aku lulus juga. Inilah janji. Ini the power of ballot yang Tuhan kasihkan kita di Roma 8 ayat 31. Ayat kedua, kita baca lagi. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Pertama, kita mau ingat bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dia memberikan nyawanya. Ya, tolong ya, ingat ke surga itu kita cuma lihat Yesus. Dan Tuhan itu begitu cinta sama kita. Filipus, mana Bapak? Filipus sudah berapa lama aku bersama kamu? Kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Dan Yesus begitu mencintai kita. Dia memberikan apa? Nyawanya kepada kita, darahnya. Nah, pertama tadi saya bilang, ini kedua, there is no limitation, untuk tidak ada batas untuk Tuhan tidak memberkati kita. Ada yang amin? Dia sudah memberikan nyawanya kepada kita. Mungkin nggak dia lihat kita sedih, dia nggak bantu. Pasti dia bantu. Nah, karena itu saudara sekalian, inilah untungnya kita jadi anak Tuhan. Kita mempunyai the power of God, lagu yang bisa membakar semangat kita. Sebagai seorang perenang, waktu kita udah mau finish line, karena waktu kita saya jagonya di freestyle dulu ya. Sekarang udah samcen terlalu banyak di sini, babi hong terlalu banyak ya. Udah nggak bisa lagi kayak dulu. Waktu kita mau itu, kita ingat lagu sekolah kita lagu Indonesia tanah airku, betul kan? Masih bisa nyanyi nggak sih? Tuh, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
lagu ini untuk Yesus, yaitu kita ini hidup di dunia ini harus menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Yes, amin. Ada yang amin? Kita cinta Indonesia, kita berdoa buat Indonesia. Kita ada di Australia, kita berdoa untuk Australia, karena Australia is the best country in the world, one of the best in the world. Kita bisa ada di sini, sungguh diberkati. Dan Yesus tidak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi seorang yang kalah. Tuhan Yesus mau kita menjadi seorang lebih dari pemenang. Ada amin? Boleh tepuk tangan Tuhan Yesus? Lebih dari pemenang apa? Pastor Amin, kita kan nggak berperang. Iya, kita nggak berperang, tapi ingat, kita ini berperang dengan iblis. Kita lihat, tadi saya khotbah Kosem jam 11 di SKMC, dulu Kosem sama Ibu Haji Ruti pernah ke kos di sana. Ada satu anak umur 19-20 tahun, drugs. Baru tahu mamanya kemarin. Pastor, can you pray for my son? His name is Eric. Kita berdoa buat dia. Saudara sekalian, kita berdoa dengan dosa dunia ini. Kita berdoa dengan roh-roh iblis itu yang menaruhkan negatif thinking dalam kehidupan kita, kekhawatiran, ketakutan. Betul nggak? Ada yang tidak ada takut? Kalau saya bilang Pak Pendeta pasti nggak ada takut, bohong juga, pasti ada. Hari ini biarlah kita ingat Roma 8 ayat 31. Oke, ini 32. Ini membuktikan, Yesus membuktikan bahwa no limitation, tidak ada batasnya kalau kita cinta Yesus, bahwa Dia pasti akan menolong kita. He is going to be, tadi saya dengar lagu bahasa Inggris, Dia akan bantu kita. He will bless us and help us on time. On time itu waktu yang tepat. Ada yang amin? Nah, inilah janji Dia. Jadi Pastor Amin, ada keuntungan apa saya jadi anak Tuhan? Pertama, yaitu kita tidak ada intimidasi, karena if God is for me, who can? Kalau Tuhan beserta aku tidak takut, tidak ada intimidasi lagi. Yang kedua, aku tahu tidak ada limit untuk Tuhan bisa memberkati aku, menolong aku, menurut rencana Dia. Yes, amin. Ada amin? Karena kita sering sekali menurut kemauan gue. Saya bilang tadi pagi, kalau Tuhan berkati aku di umur 40 tahun lebih, kemungkinan kalau saya tidak akan jadi pendeta. Saya akan cinta uang terus sampai akhir. Tapi Tuhan baik, Dia berkati saya umur 50 tahun lebih. Dalam segalanya itu, saya tidak ada kekurangan. Jadi saya ngerti bagaimana apa artinya rendah hati. Yes. Saya lihat banyak teman saya yang sukses umur 35, 40, tapi dia tinggalkan Yesus. Waktu mereka itu kuliah, mereka begitu cinta Tuhan. Tapi waktu mereka masuk ke masyarakat, mereka begitu cinta dunia ini, sampai mereka lupa apa artinya pelayanan. Hari ini Tuhan mau kita menjadi more than a conqueror, lebih dari pemenang. Pertama, tadi saya sudah baca, tidak ada intimidasi. Kedua, tidak ada limit. Kenapa saya bilang tidak ada limitasi? Karena Dia mati di kayu salib, dan Dia minum cawang itu yang dosa kita punya kekhawatiran, kita segalanya Tuhan Yesus minum, dan Dia tanggung di kayu salib. Kalau orang mau memberikan nyawanya buat kita, nggak mungkin Dia tidak memberikan yang lain buat kita. Aku kadang-kadang, ya terus terang aja lah, saya juga seorang pengusaha kecil ya. Kadang-kadang kita bilang, aduh Dad, you ngapain sih ngurusin urusan orang lain? Anak saya kan kritis sekali ya, tapi agak lucu juga ya. Saya bilang, Daddy dipanggil untuk melayani. Jadi kalau melayani orang itu, tidak peduli dia mantan di jemaat gereja kita, ataupun dia apa. Kalau dia butuh bantuan, kita akan di sana. Tapi mereka kan nggak benar, butuh baru cari you. Saya bilang, anak saya agak kurang ajar sama saya, kadang-kadang bilang you and me. Aku nggak apa-apa, aku kasih mereka kebebasan. Saya bilang oke, tapi you have to remember, kalau waktu suatu hari Daddy mati, berapa orang yang kita impact, itu yang lebih berarti. Dampaknya beberapa orang. Kosem sama Ibu Ruth, contohnya aku bisa jadi anak Tuhan. Bulan depan aku ke Hong Kong, aku mau balik Guangzhou, di Sentul dan segala macam-macam dah. Aku nggak pusing lagi karena dia jauh, saya pusing dah. Di Semarang saya mau jadi padu jamahan dan semuanya itu. Kenapa? Karena waktu aku kecil, aku lihat mereka ngapain jauh-jauh ke Newcastle melayani kita.
semua pernah, aneh goma, bukan tahu bulu ya, orang Medan dari sini ya, jauh-jauh datang ke Newcastle, kita nggak punya duit kok kasih mereka, kita nggak ada PK, kok saya gimana ada PK, aku cuma kerja $7 satu hari, jadi waiter, satu jam, pakai dasi, aku bisa pakai dasi karena jadi waiter, udah itu nggak mungkin kita kasih, Jumat kerja untuk bayar sewa kamar. Sabtu kerja untuk bayar bensin, ya kan? Minggu kerja untuk uang jajan. Aduh, mana punya? Tapi mereka mau ya datang. Hanya mengatakan Yesus begitu luar biasa cinta kita. Yusuf Roni baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Ya, sedih juga ya, kita dulu waktu zaman dulu sering dengar kesaksian dia. Yusuf Roni datang kasih kesaksian dan dia bilang dia waktu di penjara, saya masih ingat. Dia bilang dia berapa hari dikurungin di penjara, semuanya kaca-kaca supaya dia gila. Tetapi tiba-tiba dia satu orang yang jubahnya putih itu datang mengatakan, hai anakku, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku dengar kesaksian dia itu, aku masih ingat 40 tahun lebih. Aku nangis ya, karena aku pernah mimpi Yesus sama seperti dia. Dia terang sekali ya, dan saya tak kenal dia siapa, dia terang sekali, dan Buddha itu dia kabur. Sang Buddha itu tiap hari sesembayang. Aku adalah orang yang dedicate sekali di agama Buddha. Sang Gotama, Kuan Yin sama ini. Dan Sang Gotama itu saya sekolah di Penang. Saya orang pematang siantar dari Medan ke Penang cuma setengah jam. Dan aku sekolah setiap bulan, aku pasti ke Kelenteng bersembayang dan bertapa. Dan aku ada Hu yang ikut saya itu 7 tahun sebelum saya bertobat. Dan Hu itu ditulis oleh seorang suhu yang potong lidahnya, ambil darah, tulisin. Dan saya bayar berapa ringgit. Dan itu pengan-pengan, damai-damai, tenang-tenang. Apa yang damai? Papa aku hampir bangkrut. Aku saya tahu, kalau saya nggak tahu Kelenteng masih ada sih. Masih ada Kelenteng Buddha itu. Aku di sana tiucam, tahu orang Medan itu tiucam. Kalau gini oke, Tuhannya ketawa. Kalau gini Tuhannya nggak boleh. Kalau gini boleh. Dan saya kata nggak tahu gimana, jatuh semuanya. Saya ngapain gitu. Terus lagi, wah dia bilang kamu hoki tahun ini. Hoki apa? Mama udah tulis surat, amin. Papa udah gak punya duit kasih kamu sekolah. Kamu harus mau pulang. Bagaimana? Hoki apa? Nggak benar juga nih budanya ya. Saudara sekalian, waktu itu sejak saya ingat Februari, saya bertobat April. Dan dia bilang saya hoki. Dia nggak tahu hoki itu apa. Hoki itu Tuhan tangkap aku. Yes. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Di sana aku bertobat. Bulan Februari ke Kelenteng, saya tahu Tiuchan, bulan 4 terima Yesus. Itu yang paling indah dalam kehidupan aku. Saudara sekalian, Tuhan itu Dia mencintai kita, mengasihi kita, bukan sekarang. Sebelum kita lahir di rahim ibu kita, Dia sudah tahu. Karena itu saudara sekalian, kita sudah di atas kocak kali ya. Selain ini adik kita, I don't know how old you are, maybe 20 or something. Kita ini semuanya yang sudah ada ini. Saudara sekalian, marilah kita ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita, mengasihi kita. Jangan kita anggap kita lauhui, meyuyung, udah tua, moyung. Jangan, kita masih yuyung. Haleluya, ada amin. Kita masih dipakai Tuhan. Karena Tuhan, Dia itu begitu mencintai kita, mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan setiap tetes darahnya, dan Dia minum cawan itu. Dia menanggung dosa kita. Tidak ada satu orang yang bisa merubah sifat suami atau istri atau anak kita atau orang tua. Ada yang amin? Ada satu orang, kosen siapa Pak Roni. Pak Roni. Orang biasa, kalau orang kaya itu aneh-aneh ya sama anaknya ya. Anaknya agak gendut, maaf ya kalau yang gendut jangan tersinggung. Dia bilang, nak, karena gendut ya pasti nggak ketemu jodoh. Lu cepat dong, diet dong. 1 tahun ini 10 kilo dah. Mama transfer 2M di account kamu. Tulis Noni, lo tetap aja nggak bisa kurus. Kenapa? Mulutnya lo nggak bisa main bakso lah, kayak ini lah. Gojek lah, GoFood lah. 2 tahun kemudian tetap aja nggak bisa gendut. Saudara nggak bisa kurus. Saudara sekalian, kita nggak bisa merubah anak kita. Hanya satu jalan, yaitu bawa dia kenal siapa itu yang memberikan kita sebagai seorang pemenang. Haleluya, amin.
Hanya Dia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Siapa yang bisa merubah anak kita? Tuhan Yesus. Kita ini berperang dengan kedagingan, berperang dengan sifat anak kita, berperang dengan semua yang di dunia ini yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kita mau pegang firman Tuhan dan tahu hanya Tuhan yang bisa merubah anak kita. Jadi seorang yang sombong menjadi seorang rendah hati, seorang yang malas bisa menjadi seorang yang mau lebih rajin. Amin. Karena itu saudara sekalian, Yesus di ayat ini menjelaskan kepada kita, Dia begitu mencintai kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak apa? Bersama-sama dengan Dia. Ini pertanyaan yang langsung Paulus tulis dan dia jawab sendiri di dalam ayat-ayat ini. Ya biasalah pendeta itu kalau mau khotbah itu kadang-kadang gak tidur juga ya, Tuhan mau bicara apa. Udah 3 malam saya bangun jam 2 siapin ini. Jam 2 pagi, kemarin jam 4 gitu, nggak bisa tidur karena saya melapiin apa sih yang mau disampaikan. Waktu saya baca tengah malam itu, aku suka kena aku tinggal sama cucu, Cik. Aduh, si Joel itu mah aktifnya bukan main. Cucu saya mah gini, saya kalau mau belajar mah itu sama iPad dia ambilin, wah nggak ada habis ada. Kalau jam 2, jam 3, jam 5 kan dia belum bangun, nggak ada orang. Nah itu paling enak buat seorang pendeta untuk belajar. Saudara sekalian, saya baru sadar bahwa langsung Paulus tulis ayat-ayat ini. Dia lontarkan pertanyaan. Di dalam pertanyaan ini, dia memberikan kita keyakinan, jawaban bahwa dengan Yesus Tuhan begitu cinta pada kita. Dia menjadi manusia. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Kita sebut dia anak Tuhan. Dia itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apalagi kalau problem kita, mana mungkin dia tidak mau bantu. Ada amin. There is no limitation for Jesus. Yang ketiga, kita lihat ayat ini. Next 33. 1, 2, 3. Siapa yang akan Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan? Ini semuanya pertanyaan bukan? Pertanyaan kan? Tapi jawabannya apa? Si iblis itu kan membuka kita kan? Kita berperang dengan siapa? Iblis. Roh-roh yang ada di udara ini. Yesus marahin murid dia dengan kasar. Siapa? Tebak. Petrus. Thank you. Dia bilang apa? Iblis. Emang si Petrus iblis? Emang si Petrus iblis? Bukan. Ngomongan dia, pikiran dia. Yesus, jangan kamu pergi ke sana. Biar aku yang mati. Enggak. Dia itu bukan Petrus yang dimarahi iblis, tapi dia punya pikiran, dia punya ngomongan, dan dia punya action mau stopping Yesus ke kayu salib. Saudara sekalian, ada nggak roh iblis? Ada. Hari ini kita ini berperang. Maaf ya, kalau anak kurang ajar, jangan marah dia. Doa buat dia. Kemarin saya ketemu saya lupa si Julia meninggal. Julia suaminya Emmanuel. Julia. Kenalkannya. Jadi aku punya teman yang punya di Fairfield, punya rumah duka yang terbesar untuk orang Vietnam ya, Asian Funeral Home. Karena saya bikin peti mati. Maaf ya, aku bukan doain orang mati, tapi orang butuh ya. Nama saya. Dan dia bilang, dia bilang dia punya anak ya. Ayah kasih koi loa. Kalau koi lo itu orang Hokkien, orang Cantonese bilang itu orang bule. Jam 5 aja udah pulang. Sabtu Minggu jangan telepon aku ya. Papanya bilang kita kerja pelayanan di funeral home. Mana ada Sabtu Minggu sih? Orang mati, dia bilang oke, saya nggak mau mati dulu Sabtu ya, saya nggak mati ya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Dan anaknya bilang, Dad, aku mau bantu you, tapi Sabtu Minggu aku jangan diganggu. Kalau nah inilah orang bule sekarang ini itu. Anak kita juga mirip-mirip kan kadang-kadang kan. Kamu punya anak lebih baik kali, haleluya. Sama anak saya, Dad, jangan ganggu orang lah. Udah jam 5 ya, tolong deh. Aduh, saya bilang bulat banget ya. Ada kantau jam 10 malam saya juga telepon, kalau ada proyek, ada kita orang asing, lucu ya. Tapi saudara sekalian, ingat satu hal, bahwa inilah hidup. Kadang-kadang si iblis itu mau menggugat kita supaya kita punya hidup ini berantakan. Dia mau kita jauh dari Tuhan. Dia mau kita malas. Dia mau kita ini, aku nggak bilang anak kita, tapi tolong please, anak sekarang udah begitu, kita jangan
jangan kutuk anak kita. Ada puji Tuhan? Jangan bilang, Tuhan ngoyo Tuhan, sudah gede dia 35 tahun, 40 tahun, sekarang saya udah tua, dia nggak mau ngurusin saya. Udah jangan deh, doain aja lah. Ada puji Tuhan? Doain aja, ya, sayang dia, doa buat dia. Kadang-kadang saya juga sedih, anak-anak saya juga setengah bulat sekarang kan ya. Udah, ini family time ya, jangan ganggu. Kenapa sih kepo katanya? Betul nggak? Orang Kristen kira-kira kepo kadang-kadang. Tapi orang kepo inilah yang kamu butuh waktu kamu susah. Pendeta itu saya sering bercanda, 2 tempat yang sering pergi. Mana? ICU sama rumah duka. Nggak ada tempat lain. Ternyata anak saya sudah di ICU, datang. Tapi anaknya caci maki saya, ngomongin saya mau cengli, terserah dah. Tapi dia udah sakit tetap aja datang. Saudara sekalian, iblis itu, kerjaan dia itu menggugat kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan, kita tidak akan takut lagi digugat oleh si iblis. Ada puji Tuhan. Amin. Dan sesudah itu, keuntungannya apa jadi anak Tuhan? Yang keempat, silakan kita baca ayat ini. Oke. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah kami bahkan lebih lagi telah bangkit dan juga duduk sebelah Allah yang maha membela kita. Amin. Saudara sekalian, kita sudah kenal Tuhan Yesus, keuntungannya apa? Tidak ada lagi hukuman. Maaf ya, ada orang bilang, Pak Amin, kenapa ya mama saya lucu? Amin, ngapain sih ke Jongkok? Ngapain izinin orang di sana? Urusan apa sama kamu? Saya ke Jongkok kayaknya semua hidup saya itu dari tahun 90 lebih sampai 2000 lebih, kayak 25 kali ada. Tiap tahun 2-3 kali. Kesana itu ngapain? Bukan makan sui jiao ataupun motif, bukan. Bukan saya wantan min, bukan. Saya baptis orang, izinin orang, ngajarin orang juga. Kalau orang Jongkok belajar Alkitab itu 8 jam nggak pernah capek loh. Amin. Kalau di Indonesia atau di sini saya nggak tahu ya. 1 jam aja orang sudah mau tidur. Udah ini mau jam berapa nih pertanyaan saya banget ini, aduh nggak tahu diri, gue udah lapar gitu. 8 jam. Aku seumur hidup tahu nggak suiciao? Tahu kan botie itu? Bukan, suiciao itu apa? Kayak apa pangsi itu apa? Botie ya, suiciao botie ya, botie. Aku nggak pernah makan 80 biji dalam 1 hari karena saking lapar. Saya lapar sekali, makan siang, makan siang, makan malam ini. Aku hitung itu aku 80 biji, belum juga, sudah juga. Gimana nggak gendut gitu? Itu dulu. -5 naik motor, injilin, ngajarin orang. Saya siapin, oke, ini 3 hari saya selesai ngajar. Dalam 1,5 hari saya selesai. Kan aku bukan robot, aku bukan AI. Sekarang ada artificial intelligence, zaman dulu kan nggak ada. Aku kan mau belajar, pulang ke hotel belajar lagi, besok ngajar lagi. Tapi mereka nggak capek, saya yang capek. Tapi mereka sudah tahu saya capek, kasih saya suiciao. Makan terus di sana lapar kok, -5. Saya nggak pernah naik motor itu begitu dingin, kaki saya itu seperti ada jarum tusuk saya. Tapi sesudah saya sampai di sana, saya semangat lagi. Kenapa? Antara 10 orang murid itu, ada yang satu naik 24 jam kereta untuk datang mendengar aku ngajar. Betul lapar ya mereka ya atas firman Tuhan. Saudara sekalian, kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus itu begitu luar biasa. Kalau kita sudah kenal Dia, kita tidak akan dihukum, karena kita akan di end of our life di dunia ini sudah kita meninggal. Ada 2 tempat. Satu tempat itu neraka, satu tempat itu surga. Jangan kiranya kita banyak duit di dunia ini, banyak properti, banyak deposito, kita pasti ke surga. Nah tentu kita ini akan terima hukuman kita, worth atau enggak worth, dosa atau enggak, hanya Dia yang mempunyai kuasa. Kenapa aku begitu cinta Tuhan? Orang bilang, Pastor Amin kapan mau retire? Saya bilang kemungkinan kalau saya jadi pendeta sih nggak mungkin saya retire. Cuma cita-cita saya 3-4 tahun kemudian, kalau mama anak saya mau terus usaha ya usaha, kalau mama saya jual-jual, saya hidupnya yang pelayanan aja. Kenapa? Karena dengar baik-baik.
banyak sekali pengusaha. Aku juga banyak tadi orang Medan. Kita dapat uang banyak, kita harapkan anak kita dapat apa? Siapa? Kasih besar sedikit. Oh, oke. Bari kita ini, anak kita semuanya bisa happy, cukup uang dan segalanya. Saudara sekalian, sebanyak apapun uang yang kita tinggalkan buat anak kita, kalau dia tidak di dalam Tuhan, so what? Ada amin? Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga dulu di sebelah kanan yang menjadi apa? Pembela kita. Waktu harinya akan sampai, Tuhan Yesus akan bilang, hai anakku yang setia, silakan masuk. Haleluya. Ada amin? Yang tidak kenal dia, kamu ke sana. Dan selama-lamanya akan di sana, yaitu di neraka. Tidak bisa kita suruh Pak Pendeta doakan dong buat papa saya supaya diterima di pangkuan Tuhan. Nggak bisa. Pak Pendeta aku kasih 5M dah. Nggak bisa, ya kasih 50M juga percuma. Jangan percaya kita bisa dibeli. Kemarin di Bosong di Cungkuk itu, aduh gila, 5T dia makan duit. Orang Cungkuk Bosong, dia punya 17 istri simpanannya, uangnya sebanyak ke gudang. Saudara sekalian, agama itu tidak menyelamatkan kita, tapi yang kita harus mau memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, itulah yang akan menyelamatkan kita. Ada amin? Jangan kiranya semua orang punya agama Kristen itu dia pasti ke surga. Kalau dia hari Senin sampai hari Sabtu dia begitu luar biasa di duniawi dan seperti orang mabok-mabok dan ganti-ganti istri, ganti-ganti pacar, Minggu ke gereja, haleluya Pak Pendeta, ini perpuluhan aku, haleluya, ini saya punya uang, ke surga nggak tentu. Aku paling nggak suka, Pak Kosen namanya dulu dia juga sama lah ya. Orang yang punya duit duduk sebelah, kasih sofa, yang sofa kulit, yang duduknya empuk supaya badannya nggak sakit, supaya dia kasih banyak duit. Mereka bukan orang seperti itu. Yang penting kita mau membawa orang itu kenal siapa itu pembela kita. Ada amin? Siapa yang pembela kita? Yesus pembela kita. Jadi kalau kita sudah di dalam Yesus, kita tidak takut lagi karena kita ini dibela Yesus yang menciptakan seisi dunia ini. Ada amin? Kita kadang-kadang malu ya. Malu apa? Agama segera. Ya, si Setina. Berapa kali berdoa? 5 kali. Kita juga 5, tapi 5 detik. Bangun pagi, Yesus, haleluya, good morning Lord. Siang makan sore, haleluya Tuhan, terima kasih makan ini, amin. Kita minum tea break sekali, malam makan dinner 2 teks for dinner sebelum tidur 5 kali juga, tapi 5 detik semuanya. Saudara sekalian, aku nggak tahu ya, orang Indonesia itu kalau ngopi di Kopitiam, Kopitiam, di sini ada nggak Kopitiam? Ada ya? Nggak ada ya. Di Jakarta itu keren sekali, banyak Kopitiam. Yang di Paramata? Paramata ada ya. Sekarang Paramata lagi happening ya. 5 jam, 3 jam nggak terlalu capek. Tapi kalau berdoa 3 menit, Pak Pendeta tolong jangan lama-lama dong. Apa sih yang ngomongin 3 jam? Coba tanya deh. Anak kamu, nenek kamu, semuanya ngomongin 3 jam sampai busanya habis. Pulang-pulang itu juga. Tetapi kalau kita ini kenal Yesus, kita akan sampaikan ke orang siapa itu yang bisa menyelamatkan kita, siapa yang menjadi pembela kita sesudah kita meninggal. Tolong saudara sekalian, uang kita, kesuksesan kita, kejayaan kita, semuanya ini tidak bisa menjamin kita ke surga. Hanya kita benar-benar bertobat dan terima Yesus dan cinta Dia sungguh-sungguh, kita akan menuju ke surga. Amin. Setiap hari saudara sekalian, aku suka di Australia, nggak tahu kenapa. Ya pagi-pagi tadi anak saya, istri saya udah tahu, istri saya ngurusin cucu saya sakit. Saya bilang, maaf saya ke alam 18 ya. Aku senang sekali di sini tenang. Banyak sekali tempat yang tenang di sini. Cuacanya enak, dingin-dingin juga biarin lah. Aku siapin khotbah saya. 1 jam 1 bulan lagi, rapiin. Saudara sekalian, ingat, Yesus itu pembela kita. Kalau kita sudah kenal Dia, kita tidak dihukum. Ada amin? Inilah yang paling mahal. Dan Dia itu bukan Presiden Donald Trump. Donald Trump tanpa 5 tahun turun udah gak ada lagi kuasanya, betul nggak? Yesus kita punya kuasa itu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada yang puji Tuhan. Dan kelima, saya mau selesai. Kita lihat apa yang terjadi.
1, 2, 3. Siapa yang akan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau keteranjangan atau bahaya atau pedang? Terus ada 36. Oke. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Terus tetapi dalam semuanya itu oleh Dia yang telah, aku mau kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Tetapi dalam segala semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang oleh Dia yang telah. Siapa yang memberikan kita menjadi seorang conqueror, seorang lebih dari pemenang? Yesus. Ada amin. Kita menang atas apa? Atas dosa kita, atas sifat kita, atas watak kita. Kita menang dari apa? Kita berdoa, anak kita dirubah, orang tua kita terima Yesus. Kita berubah, kita berdoa, suami kita berubah. Dulu kasar, sekarang jadi baik. Istri kita cerewet, sekarang jadi baik. Amin. Saya jadi ngomong istri jadi gue jadi marah sama saya. Saya hebat sekali istrinya, kok jadi baik, saya juga bingung. Yesus. Kenapa? Karena suaminya berdoa, Tuhan Yesus, aku sesungguhnya cinta pada istri, tapi aku tidak tahan cerewetnya. Haleluya. Akhirnya tiba-tiba istrinya jadi lebih baik. Ada amin. Amin. Saudara sekalian, kita bisa menang kalau kita datang kepada Dia. Amin. Amin. Anak saya ya kenal 1 tahun. Ya, nggak mau terlalu banyak bicara gitu. Tapi kita berdoa, kuasa Tuhan itu jamaah. Yes, amin. Semuanya berubah. Jadi kita jadi pemenang ini bukan kita benci anak kita, orang tua kita, tapi seperti Yesus marah kepada iblis, kepada Petrus, iblis nyala engkau. Dia punya pikiran, dia punya sifat, hanya Yesus yang sanggup. Yes, amin. Karena itu saudara sekalian, jangan kita jual iman kita di dalam Yesus itu karena uang, karena apapun. Marilah kita tahu Dia adalah teman kita yang paling setia. Yes. Amin. Tidak ada orang yang seperti Yesus berkata, aku tidak panggil kamu hamba lagi, tapi engkau adalah sahabat. Ada amin. Inilah Tuhan kita. Jadi Dia sungguh mengasihi kita. Tidak ada satu orang pun. Nah ini ayat tolong catat di WC, di kamar, dimanapun. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Aku senang sekali, for we are more than a conqueror. More than a conqueror itu bahwa kita kompetisi, ya, bukan hanya menang tipis, tapi menang mutlak. Ada amin? Ingat, Nike, sepatu Nike itu artinya apa? More than pemenang. Kalau kamu sudah lupa, ingat, Yesus, aku mau keluar menjadi pemenang. Aku tahu Tuhan, Engkau akan jamah aku, sembuhkan penyakit aku. Tuhan, Engkau akan pakai aku semasa hidup saya di dunia ini, supaya saya bisa impact orang lain, anak-anak aku. Ada puji Tuhan. Inilah ayat yang luar biasa. Ayat 38, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, terus atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Aduh, ada yang puji Tuhan. Marilah kita nyanyi lagu itu, We Are the Champion. Kita nyanyi ayat ini, We are the champion. Yes, we are the champion. Di dalam Yesus yang memberikan, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita kaya, Tuhan tidak kasih. Kita miskin, kita susah, kita sakit, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah berubah untuk mencintai kita, mengasihi kita. Kita saja yang bocengli, yang tinggalkan Dia. Kita yang bocengli, yang mengatakan, Tuhan, aku tidak butuh Engkau, deposito aku, uang pensiun aku punya superannuation. Super apa? Udah cukup untuk hidup saya, aku nggak butuh aku. Kamu lagi, jangan sombong. Jangan sombong. Marilah kita ingat, Tuhan, apapun yang saya miliki, aku tidak butuh Engkau. Engkau adalah pembela aku. Tidak ada orang yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara sekalian, untuk kita yang sudah berumur, kadang-kadang kematian itu menjadi takut ya buat kita ya. Jadi ada contoh dan pesan dari Yesus dengan di dunia tidak ada pesta yang tidak akan memisahkan kita.
Dengan orang tua, dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, kita akan pisah. Tetapi saya mau katakan, buat anak-anak Tuhan itu kita coret. Tidak ada pesta yang tidak akan bubar, kita akan coret. Kalau kita di dalam Yesus, kita akan ketemu orang yang kita cintai di dunia ini dan di rumah Bapa kita. Ada yang amin? Ada yang amin? Inilah yang untungnya kita jadi anak Tuhan. Kristen bukan agama, tapi adalah keyakinan. Kristen kena Yesus itu bukan hanya sesuatu yang kita kita hidup dunia kita harus punya agama. Tidak, lebih daripada itu. Karena Dia adalah Tuhan yang menemani kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Tidak akan memisahkan kita dengan orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita cintai itu dia juga kenal Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara sekalian. Ingat, sorry ya, in closing, aku mau sharing sedikit. Ini kemungkinan kamu orang gak suka. Aku punya 4 cucu. Jadi udah 4 sekarang. Joel itu saya tinggal. Ini cucu yang Joel ini, tiap hari saya berdoa dengan dia. Tiap hari, pagi doa, malam doa. Tapi cucu yang lain itu, kan saya gak tinggal sama mereka. Beda ya. Anak yang didoakan itu, Joel let's pray, dia bisa boleh. Dia Jesus, haleluya, dia bilang ya. Dan dia bisa. Oh 1,5 tahun, 2 tahun udah bisa. Tapi yang cucu yang lain, main-main. Inilah bedanya. Kita sudah banyak jadi kakek dan nenek. Ingat, bawalah anak-anak dan cucu kita dalam doa. Karena itu penting sekali. Karena tidak ada yang lebih berarti daripada bawa mereka di dalam Yesus. Kita nggak ada salahnya. Ya, aku juga siapin anak saya punya masa depan, ini itu, rumah semuanya siapin. Tapi lebih pada itu, kita siapkan sesuatu yang lebih berarti, yaitu yang kekal sampai selama-lamanya, yaitu Yesus. Amin. God bless you. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Saya akan serahkan kepada dosen untuk terusin. Dan ingat saudara sekalian, hari ini kita beruntung sekali. Kita adalah seorang yang lebih dari pemenang karena Yesus begitu mencintai kita dan janji Dia tidak pernah berubah. Dan Dia adalah Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Saya akan serahkan ke dosen.